Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Selsi Prisai Nasution dan Sherly Dwi Fani Daulay. Kali ini kami akan membuat video PPT tentang kurikulum pendidikan Islam. Mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Muslim MAG. Dalam kurikulum pendidikan Islam, kami akan membahas 1. Pengertian kurikulum. 2. Pengertian kurikulum dalam pendidikan Islam. 3. Prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. 4. Pentingnya kurikulum pada pendidikan Islam. 5. Dasar-dasar landasan kurikulum pendidikan Islam. Dan yang terakhir, ciri-ciri umum kurikulum dalam pendidikan Islam. Pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan rencana pendidikan yang memberi pedoman tentang jenis, lingkup, dan urutan isi serta proses pendidikan. Pengertian asal kata kurikulum ialah arena perlombaan atau race course. Frasa arena perlombaan seringkali dipandang sebagai metafora yang bermanfaat bagi perenungan makna kurikulum pendidikan. Esensi kurikulum ialah program. Kurikulum ialah program dalam mencapai tujuan pendidikan. Pada umumnya, isi kurikulum ialah nama-nama mata pelajaran beserta silabusnya atau pokok pembahasan. Tetapi sebenarnya kurikulum tidak harus berupa nama atau mata pelajaran. Ia dapat saja berupa nama kegiatan. Yang kedua ialah pengertian kurikulum dalam pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sistematis diberikan kepada anak didik untuk mencapai tujuan. Kurikulum juga merupakan kegiatan yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik secara terperinci berupa bentuk-bentuk bahan pendidikan, saran, strategi belajar mengajar. Yang ketiga, prinsip-prinsip kurikulum. Pertama, pengembangan kurikulum memperhatikan fitrah manusia. Kedua, kurikulum mengacu kepada pencapaian tujuan akhir pendidikan Islam sambil memperhatikan tujuan-tujuan di bawahnya. Ketiga, kurikulum perlu disusun secara bertahap mengikuti periodisasi perkembangan peserta didik serta berdasarkan jenis kelamin. Keempat, kurikulum hendaknya memperhatikan kepentingan nyata masyarakat seperti kesehatan, administrasi, dan pendidikan. Kelima, kurikulum hendaknya terstruktur dan terorganisasi secara integral, hubungan antar bidang studi, bahasan pokok, dan jenjang pendidikan dijalin yang mengacu kepada tujuan akhir pendidikan Islam. Keenam, kurikulum hendaknya realistis. Ketujuh, metode pendidikan kurikulum itu hendaknya fleksibel. Kedelapan, kurikulum hendaknya efektif untuk mencapai tingkah laku dan emosi yang positif. Kesembilan, memperhatikan aspek-aspek tingkah laku alamiah Islam yang mengejawantahkan segala rukun, syiah, dan etika Islam baik dalam kehidupan individual maupun dalam hubungan sosial peserta didik. Model kurikulum ada 4, yaitu kurikulum subjek akademis, kurikulum humanistik, kurikulum teknologis, dan kurikulum rekonstruksi. Sekian dari penjelasan saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selsi Prisai Nasution. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya Selsi Prisai Nasution akan melanjutkan penjelasan dari Sherly Dwi Fani, yaitu yang keempat, pentingnya kurikulum pada pendidikan Islam. Pendidikan Islam sepanjang masa gemilangnya memandang kepada kurikulum pendidikan sebagai alat untuk mendidik generasi muda dengan baik dan menolong mereka untuk membuka dan mengembangkan kesediaan, bakat-bakat, dan kekuatan-kekuatan dan keterampilan mereka yang bermacam-macam, dan menyiapkan mereka dengan baik untuk menjalankan hak-hak dan kewajiban, memikul tanggung jawab terhadap diri, keluarga, masyarakat, bangsanya, juga untuk membentuk
masa depan dan membinanya kembali bila dirasa perlu juga membelanya dari segala pemerkosa. Ia juga alat untuk menciptakan perubahan yang diinginkan pada kebiasaan, kepercayaan, sikap, sistem, dan gaya hidup masyarakat. Hal itu juga untuk menyediakan suasana yang sesuai bagi kemajuan dan perkembangannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya kepada pemimpin-pemimpin, ahli-ahli fikir, teknokrat, pekerja terampil, dan profesional untuk turut serta memajukannya. Yang kelima, dasar-dasar landasan kurikulum pendidikan Islam. Dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, dasar agama, yang kedua, dasar falsafah, yang ketiga, dasar psikologi, yang keempat, dasar sosial. Yang keenam, ciri-ciri kurikulum dalam pendidikan Islam. Ciri-ciri umum menurut Al-Syaibani, yaitu kurikulum pendidikan Islam harus menonjolkan mata pelajaran agama dan akhlak. Kurikulum pendidikan Islam juga harus memperhatikan pengembangan menyeluruh aspek pribadi siswa. Kurikulum pendidikan Islam memperhatikan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat dunia dan akhirat, jasmani, akal dan rohani manusia. Kurikulum pendidikan Islam memperhatikan juga seni halus seperti ukir, pahat, tulis indah, gambar, dan sejenisnya. Kurikulum pendidikan Islam mempertimbangkan perbedaan kebudayaan yang sering terdapat di tengah manusia karena perbedaan tempat dan juga perbedaan zaman. Ciri-ciri khusus kurikulum pendidikan Islam, yaitu dalam kurikulum pendidikan Islam, tujuan umumnya adalah pembinaan anak didik untuk bertauhid. Kurikulum harus disesuaikan dengan fitrah manusia. Kurikulum yang disajikan merupakan hasil pengujian materi dengan landasan Al-Quran dan Al-Hadis, mengarahkan minat dan bakat serta meningkatkan kemampuan akliyah peserta didik serta keterampilan. Pembinaan akhlak peserta didik. Tidak ada kadaluarsa kurikulum karena ciri khas kurikulum Islam senantiasa relevan dengan perkembangan zaman. Baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan video kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.